Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Putri Aulia, NPM 1957051004 dari kelas B. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai CPU 4 bit. Di sini saya sudah membuat rangkaiannya. Ini adalah rangkaian arithmetical logic unit, lalu ada juga control unit. Ini yang mengontrol CPU, lalu ada logic unit, dan juga ada komponen utamanya. Pada rangkaian arithmetical logic unit, di sini terdapat beberapa gerbang logika, yaitu ada gerbang AND, OR, XOR, NOR, dan juga XOR. Di sini ada beberapa tools yang dipakai, ada input, ada output, adder, dan ada juga multiplexer, yang mana masing-masing bernilai data bitnya 1. Gerbang logika pun sama, masing-masing gerbang logika nilai data bitnya 1. Rangkaian arithmetical logic ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Misalnya, apabila di sini kita masukkan penjumlahan, ini 1 dengan 0, hasilnya 1. Lalu di sini ada tampilan rangkaian arithmetical logic unit yang lebih sederhana. Kemudian control unit. Pada control unit di sini terdapat 4 buah aluh. Mengapa 4 buah aluh? Karena 1 bit itu untuk 1 arithmetical logic unit. Karena kita akan membuat CPU 4 bit, maka di sini kita memakai 4 buah aluh. Lalu pada control unit ini terdapat logic unit untuk mengetahui perbandingannya. Pada logic unit di sini ada beberapa tools yang dipakai. Ini ada clock, ini counter, ROM, dan pin output. Di sini kita lihat edit content 0731, 0731, 0731, 0731. Lalu di sini ada pin input dan ada gerbang N. Lalu di sini ada register. Lalu di sini ada splitter dan ada 4 buah pin output. Nanti saya akan menjelaskan di sini mengapa nilai data bitnya 7. Pada rangkaian yang ini nilai data bitnya itu 4. Kita coba nyalakan. Dia jalan rangkaiannya. Kita ke komponen utamanya terlebih dahulu. Di sini saya akan menuliskan input keyboard sama angkanya. Nol,
0 sampai dengan 15. Nah, input keyboard 0 itu untuk angka 0, 1 untuk angka 1, 2 untuk angka 2, 3 untuk angka 3, 4 untuk angka 4, 5 untuk angka 5, 6 untuk angka 6, 7 untuk angka 7, 8 untuk angka 8, 9 untuk angka 9, lalu tanda titik 2 koma itu untuk angka 10, titik 2 untuk angka 11, yang ini untuk angka 12 sama dengan 13, ini untuk angka 14, dan tanda tanya untuk angka 15. Lalu kita akan mencoba untuk mengoperasikan aritmatika sederhana. Di sini saya akan mencoba untuk mengurangkan suatu bilangan. Kita nyalakan. Kita masukkan ini misalnya angka 3. Lalu di sini 2. 3 kurang 2 hasilnya 1. Lalu kita coba 5 dan 5. 5 dikurang 5 hasilnya 0. Untuk keyboard, kita juga bisa menginputkan angka secara bersamaan. Contoh, lima kurang 1 4, 5 kurang 2 3, 5 kurang 3 2, 5 kurang 4 1. Kalau tadi sudah mencoba pengurangan, sekarang kita coba penjumlahan. Perintahnya seperti ini. 2 hasilnya 3. Lalu kita coba lagi. 2 ditambah 4 hasilnya 6. Nah, kita kembali ke kontrol unit. Di sini kenapa kita memakai 7 bit? Karena pada komponen utama ini, keyboard dan TTY itu menggunakan heksadesimal. Maka dari itu, di sini kita pakai yang 7 bit. Lalu diuraikan dengan splitter ke masing-masing alu. Dan sebelum splitter, ini disambungkan ke logic unit. Nah, di sini saya juga memakai nilai konstan 1 dan 0. Kenapa? Karena tadi sudah saya jelaskan, di sini kan kita menggunakan CPU 4 bit, sedangkan TTY dan keyboard tadi itu 7 bit. Karena binder hexa itu diawali dengan 001, maka dari itu saya di sini memakai nilai konstan 1 dengan 0. Nah, di sini kita bisa lihat kalau misalkan di sini saya masukkan 1, maka karena sudah dipisah, maka arus yang pertama itu akan berjalan. Kalau misalkan di sini yang saya masukin arusnya pada arus ketiga, maka yang menyala adalah kabel atau arus ketiga.
Lalu kita coba untuk pengurangan. Nah, di sini karena bitnya sama, jadi seperti memakai not, maka sama-sama menghasilkan 0. Dan apabila tidak sama, maka dia akan menghasilkan true di sini. Nah, untuk zero flag sendiri di sini itu untuk mengetahui bahwa hasilnya adalah 0. Baiklah, segitu saja yang bisa saya jelaskan mengenai CPU 4 bit. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.